Dasar semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani adalah hal yang selalu terngiang dan selalu diucapkan. Bahkan logo di seragam yang saya pakai juga adalah merupakan dari salah satu kata ini. Adalah logo Tutwuri Handayani. Semboyan ini berasal dari Ki Hadjar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang harus memadukan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan hakikat antara interaksi manusia dengan alamnya, sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan dan akan menggiring pada kodrat zaman yang merupakan perubahan dari interaksi manusia. Hal ini sesuai dengan azas yang dikenal dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan yang dilakukan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dicapai dalam sekali waktu seperti sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Selanjutnya dilanjutkan tahap berikutnya, yaitu evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hadjar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang begitu melekat, yaitu yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Dalam menanam padi, tentulah membutuhkan berbagai cara dan perawatan serta kesabaran dalam mengurusnya. Seperti itu juga merawat anak-anak. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlasnya, sebab cinta kasih sayang kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan sehingga menimbulkan semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Bermain juga merupakan kodrat anak. Justru permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Semboyan Ki Hadjar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi contoh atau tauladan. Dengan kata lain, guru adalah tauladannya, atau dalam bahasa Sunda, guru
digugu, ditiru. Segala apa yang kita lakukan dan ucapkan dapat menjadi poto ingatan dalam benak siswa. Ing madya mbangun karso, artinya di tengah-tengah membangkitkan atau menggugah kemauan atau minat siswa. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang dengan kesibukannya harus juga mampu menggugah atau membangkitkan semangat. Karena itu pendidik harus memunculkan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang baru dan bermakna bagi peserta didik. Tuturi handayani artinya mengikuti dari belakang dan memberikan dorongan moral ataupun dorongan semangat. Sehingga pendidik atau guru harus memberikan dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi dan semangat. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan hal yang harus kita dedikasikan sebagai pendidik dalam pendidikan di negeri ini, sehingga akan menghasilkan merdeka belajar. Merdeka belajar menjadikan setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Setiap rumah adalah sekolah. Setiap tempat bisa mengandung pengajaran dan pendidikan.